Ketika Claudia masuk kerja, ia melihat di HP-nya ada notifikasi pesan aplikasi Telegram yang terbaca seperti ini. Claudia, besok pagi ke ruangan kantor saya jam 7 AM. Terima kasih. Pesan berasal dari Director of Food and Beverage di hotel tempat ia menjadi part-timer di restoran bernama Hexagon. Flashback 6 bulan lalu, Claudia adalah seorang remaja muda yang gigih penuh energi. Hidup bersama ibunya yang bekerja sehari-hari membantu membersihkan usaha kos-kosan ibu lurah di dekat kontrakan ibunya. Gaji setiap bulannya hanya cukup membayar sewa kontrakan setiap 3 bulan dengan biaya 3 juta per 3 bulan. Sedangkan untuk makan, ibunya dengan terpaksa mengambil dari tabungan pendidikan Claudia yang telah disiapkan almarhum ayahnya yang jatuh sakit karena kanker otak dan komplikasi penyakit lainnya. Sebelum ayahnya meninggal, beliau pernah berpesan bahwa jaga kesehatan dan terus belajar karena ayah tidak ingin Claudia terlalu stres memikirkan harapan tinggi Claudia yang mungkin tidak bisa diberikan ayahnya karena pekerjaan ayahnya hanya sebagai buruh lepas. Dapat kerja tergantung kalau ada proyek, tidak punya pemasukan kalau tidak ada proyek. Namun ayahnya masih bisa meninggalkan uang tabungan untuk kebutuhan bayar sekolah selama 6 bulan. Setelah lulus SMA, sekolah menengah atas, Claudia tidak dapat meneruskan ke sekolah jurusan ataupun ke universitas karena belum cukup mampu dalam finansial, terutama finansial ibunya. Claudia sesekali berjualan goreng-gorengan yang dibuat ibunya setiap pagi, yang dititipkan ke toko kelontongan dekat kos ibu lurah. Waktu dulu masih bersekolah, ia dikenal teman-teman kelasnya, Claudia Miss Luar Negeri. Kenapa dipanggil Miss Luar Negeri? Karena sering menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Claudia senang kesenian, ia juga suka dengan teknologi, namun tidak senang dengan matematika. Jika ada pelajaran matematika, Claudia selalu merasa tertekan. Tidak apa karena tidak semua mata pelajaran harus dikuasai seorang murid. Kalimat penenang itu pernah dilontarkan oleh guru olahraga yang sangat dihormati Claudia karena kepedulian gurunya. Ada moto yang sangat Claudia percaya, yaitu never stop finding what you love. If you haven't found it yet, keep looking. Jangan pernah berhenti mencari apa yang Anda cintai. Jika belum, teruslah mencari. Claudia ingin sekali memiliki laptop, ingin sekali belajar, desain, dan mengedit video. Claudia pernah mencoba menggunakan HP-nya untuk edit video dan merasakan tidak nyaman karena layarnya kecil. Ia terus menabung dan uang yang ia miliki belum juga tembus angka 1 juta walaupun sudah 6 bulan ia memulai menabung. Ia menyisihkan 10.000 atau kadang 5.000 jika hasil jualan gorengan laku semua. Jika tidak laku ataupun hanya laku setengah, maka ia tidak bisa menabung. Suatu saat ibunya harus memperbaiki atap rumah yang bocor karena di Jakarta lagi musim hujan sehingga tidak bisa ke kosan untuk bekerja dan ibunya menyuruh Claudia. Sudah 5 kali Claudia mengemban tugas membersihkan kamar kos menggantikan ibunya. Ketika Claudia sedang bekerja di kosan, seorang lelaki yang baru keluar kamar memanggil, "Adek, minta tolong kamar saya dibersihkan, sudah 5 hari belum dibersihkan ya." "Iya, baik kak. Sore saya pastikan semua sudah selesai," jawab Claudia. Lelaki itu memperhatikan hasil kerja Claudia, dan ia sangat puas. Claudia sering mendapatkan tip, kadang 20.000, kadang 50.000. Claudia memiliki badan tinggi dan kulit putih. Perangainya sopan dan tidak ragu bertanya. Claudia mendapatkan rekomendasi untuk bekerja jadi part-timer di restoran Hexagon karena lelaki ini. Dengan gaji per hari Rp125.000, dengan total 15 hari kerja per bulan, Claudia bisa bawa pulang 1.800.000 per bulan. Claudia masih berada di kategori vulnerable atau penduduk miskin yang rentan atau beresiko. Dengan pendapatan di bawah 3 juta per bulan, terutama jika hidup di Jakarta ya, sangat berat. Berikut informasi tentang 5 kategori penduduk Indonesia berdasarkan pendapatan per kapita. Saya akan membuat penjelasan tentang 5 kelas penduduk yang ada di Indonesia yang dihitung dari pendapatan per kapita.
populasi Indonesia adalah 267 juta jiwa. Dan mayoritas sudah keluar dari kategori poor, tapi masih banyak juga yang belum berada dan mencapai middle class income. Saya akan menggambarkan 5 kategori penduduk tersebut ya. Saya tambahkan dulu menjadi 5 kategori. Baik. Kategori paling bawah adalah penduduk poor atau miskin. Saya tulis poor. Dan kedua adalah vulnerable. Vulnerable maksudnya adalah penduduk yang di atas miskin namun rentan ya, masih rentan, masih belum secure. Ketiga adalah aspiring middle class. Saya tulis middle aja di sini. Aspiring middle class adalah penduduk yang punya banyak potensi untuk naik menjadi middle class. Dan yang paling sedikit tapi pendapatnya paling banyak adalah penduduk dengan yang disebut dengan upper class, penduduk kelas atas. Ini adalah 5 kategori penduduk dibagi berdasarkan pendapatan per kapita. Nah, saya akan buatkan grafik yang lain seperti pie chart biar enak dilihat. Ini adalah aspiring middle class. So, sebanyak ini aspiring middle class. Dan ini adalah middle class. Kita arsir biar ada perbedaan. Dan ini adalah upper class. Upper class memang sangat sedikit, tapi pendapatannya melebihi dari kelas-kelas yang lain. Dan ini adalah poor. Dan ini adalah vulnerable. Penduduk vulnerable. Kalau Anda bandingkan penduduk ini, we call it aspiring middle class. Saya tulis A, aspiring middle class. Sedangkan yang poor ini, ya, masih ada tentu yang poor. Saya taruh di sini poor. Dan yang di atas ini adalah vulnerable. Ya, vulnerable. Dan yang ini adalah middle class. Middle class. Dan yang kecil ini adalah upper class. Dan kalau kita mau kategorikan Claudia dia berada pada level vulnerable. Claudia berada pada level vulnerable. Pendapatan Claudia di level vulnerable adalah masih di bawah 3 juta. Dan untuk poor, mereka pendapatannya tentu di bawah 1 jutaan. So, jadi sangat-sangat poor
itu adalah pendapatannya di bawah 1 juta, apalagi mereka hidup di Jakarta. Untuk aspiring middle class, pendapatan mereka lebih dari 3 juta sampai 4,8, dan middle class itu adalah kurang lebih 15 juta. Dan upper class tentu yang menguasai 30% pendapatan dari semua kategori. Ini adalah 5 kategori penduduk di Indonesia yang dihitung berdasarkan pendapatan per kapita, dan datanya dari World Bank. Ketika Claudia masuk kerja shift pagi keesokan harinya, ia memeriksa pesan di aplikasi Telegram dari Pak George, Director of Food and Beverage yang saat itu menunggu kehadiran Claudia di ruangannya. Claudia mengetuk pintu dan menyapa. "Permisi, selamat pagi Pak George. Saya menerima pesan Bapak kemarin dan meminta saya ketemu pagi ini. Apakah benar?" tanyanya. "Pagi, mohon pintunya ditutup," pinta Pak George. "Silakan duduk." Claudia tersenyum untuk menutupi rasa gugupnya, sambil menarik kursi di depannya dan duduk perlahan, berusaha tidak menimbulkan bunyi. "Apakah kamu tahu maksud pertemuan ini?" tanya Pak George. "Tidak Pak, saya tidak tahu soal apa." "Sudah 6 bulan Claudia bekerja bersama kita sebagai part-timer, betul?" "Betul Pak," jawabnya. "Di masa pandemi, hotel kita beruntung ya, masih bisa menerima banyak tamu. Walaupun beberapa manajer dan supervisor terdahulu tidak lagi bekerja dengan hotel kita, karena kontrak kerja telah selesai karena hotel harus mengurangi karyawannya sehingga kekurangan pemimpin di restoran saat ini. Saya dan tim telah mendiskusikan dan mengevaluasi kinerja Claudia. Kamu punya keinginan kerja tinggi dan energi. Sudah berapa kali mengikuti pelatihan customer service dan pelatihan teknis lainnya?" tanya Pak George. "Sekitar 6 kali pelatihan selama ini Pak George, yang saya ingat ya." "Apa manfaat yang kamu terima?" tanya Pak George lagi. "Wah, saya bisa handle tamu dengan lebih percaya diri. Saya mengetahui prosedur-prosedur dasar dan proses persiapan during operation dan sampai closing operation. Saya berterima kasih loh Pak, telah diikut sertakan ke training-training walaupun hanya sebagai part-timer," jawab Claudia. Salah satu value hotel inclusion, yang artinya semua karyawan dari semua departemen berhak mendapatkan menerima pelatihan dan berkembang, bukan hanya di perusahaan, tapi berkembang dalam hidup kita. Pak George hening sesaat. "Claudia, Anda adalah salah satu pekerja keras, cepat beradaptasi dan mewakili nilai-nilai perusahaan. Saya atas nama manajemen ingin menawarkan posisi food server di restoran Hexagon dan perubahan status dari part-timer menjadi kontrak staff. Apakah Claudia bersedia?" tanyanya. Bagaikan cahaya terang menyinari wajah Claudia dan seketika ia menjadi sangat gembira dan juga terharu. Claudia meletakkan tangan kiri ke dadanya dengan suara tidak teratur. Ia berkata, Terima kasih Pak George atas kepercayaannya. Saya tentu bersedia." Muka Claudia berseri dengan jawaban yang agak tidak teratur dan hatinya tersentuh. "Congratulations Claudia. Hari ini juga proses perubahan status menjadi kontrak staff akan saya dan HRD manager selesaikan." Claudia tidak sabar ingin segera menyelesaikan shift paginya dan menjadikan berita baik ini sebagai surprise kepada ibunya. Wow, luar biasa.